Minggu ini saya belajar banyak hal yang saya rasa saya harus sampaikan kepada saudara, walaupun sebenarnya ini bukan sesuatu yang perlu dicontoh, tapi saya belajar Alkitab itu menceritakan dua-duanya, baik mereka yang berhasil maupun mereka yang gagal. Nah, kalau saya cerita beberapa hal, saya tahu ini menyangkut akan manusia tertentu, pribadi tertentu yang saya tahu juga sebenarnya dia perlu diberitahu, tapi kadang-kadang sukar untuk diberitahu. Oke, jadi saya ingin sampaikan apa yang saya pelajari dari Tuhan dalam 1 minggu terakhir ini, dan saya yakin bahwa ini merupakan hal yang penting sekali. Nah, sekarang buka dulu Amsal pasal 4. Saya pernah sampaikan akan pengajaran ini, tapi saya mau tunjukkan beberapa bagian yang berbeda dari apa yang sudah pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Amsal pasal yang keempat, saya mau ajak kita melihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Anda garis bawahi kata ilmu yang baik. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan istilah good doctrine. Jadi kalau Anda mau tahu doktrin yang baik itu apa, itu bukan doktrinnya orang Katolik, bukan doktrinnya orang Protestan, bukan doktrinnya orang Pantekosta, bukan doktrinnya orang karismatik, bukan, saudara. Doktrin yang baik itu apa? Nah, lihat apa yang Daud ajarkan. Dia berkata, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Nah, ilmu yang baik ini ternyata merupakan doktrin yang baik, good doctrine. Dan dia berkata, janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Rupanya doktrin yang baik atau ilmu yang baik itu adalah doktrin hati, saudara, atau ilmu hati. Anda bisa bayangkan, minggu lalu saya katakan apa bedanya Yesus dengan pendekar Shaolin, suhunya Shaolin. Saya berkata kalau suhu-suhu kungfu itu mengajarkan ilmunya kepada muridnya, itu ilmu yang paling ampuh yang dia punya, biasanya tidak pernah diturunkan. Nanti kalau mau mati, dia berikan kepada murid yang paling dia percayai untuk meneruskan akan perguruannya. Tapi Yesus itu memberikan semua ilmu yang dia punya, supaya kita juga melakukan yang sama seperti yang dia lakukan. Nah, Daud mengajarkan akan ilmu yang baik kepada anaknya, calon penggantinya. Dia berkata, aku ajari kamu ilmu yang baik. Dia berkata, aku berikan kepadamu doktrin yang baik. Dan ternyata ilmu yang dia berikan itu ilmu hati, saudara. Itu merupakan doktrin hati. Nah, kalau Anda mau mengerti rahasia orang berkenan di depan Tuhan, sampai dikatakan bahwa ini a man after my own heart, kata Allah. Tentang Daud dia berkata seperti itu. Rupanya orang semacam itu adalah orang yang punya ilmu hati, yang punya doktrin hati. Lalu kita lihat lagi pada ayat yang ke-20, dikatakan begini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Saya pernah katakan, terjemahan yang lain berkata, learn it by heart, belajar dengan hati. Kalau kita terima ilmu hati atau doktrin hati, maka yang belajar itu bukan otak kita, yang belajar itu hati kita. Dia berkata, learn it by heart, belajar dengan hati. Dan dia berkata, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Lalu ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dengerin baik-baik, saudara.
Tugas pokok kita sebetulnya adalah saudara harus mengerti segala sesuatu itu sumbernya di hati. Lalu kita harus belajar dengan menggunakan hati. Dan yang penting juga jagai akan hati kita. Pokoknya selama hatimu itu beres sebenarnya ya. Selama hati Anda dan saya itu lurus di depan Tuhan. Saya mau jamin saudara, semuanya diatur Tuhan, beres semuanya. Tapi kalau hati kita sudah mulai tidak beres, semuanya tidak beres. Nah, saya mau beri contoh kenyataan kesaksian hidup saya bahwa sebenarnya hati kita ini gampang sekali mengecoh kita dan gampang terkecoh. Makanya kita mesti mengerti hati kita ini harus dijaga. Saudara boleh tampil begitu mengherankan orang di depan, tapi Allah itu ngelihat hati soalnya. Nah, itu gak bisa ditipu. Saya mau cerita begini ya, pada waktu kita mulai pertama kali bergereja tahun 91, sebenarnya itu merupakan tahun-tahun yang berat. Nah, saya baru baca satu artikel majalah, di Argentina ada seorang hamba Tuhan bernama Carlos Fredson, bukan Anaconda, Carlos Fredson, Claudio Fredson. Ini orang belajar dari Benny Hinn dan dipakai Tuhan seperti Benny Hinn sekarang. Orang berkata itu the smiling Benny Hinn katanya. Benny Hinn yang suka senyum, karena Benny Hinn ngamuk terus kalau di panggung, yang ini senyum terus saudara. Tapi urapannya mirip sekali, karena bertahun-tahun ikut kemanapun Benny Hinn pergi. Claudio Fredson. Nah, orang berkata begini, sekarang orang melihat si Claudio dalam pengurapan yang luar biasa, orang tidak pernah mengerti bahwa ketika Tuhan suruh dia merintis gereja di Argentina, 7 tahun pertama, jemaatnya berapa saudara? 7. Oh, hebat sekali. 7 gelintir orang, 7 tahun pertama, jemaatnya 7. Nah, itu yang orang tidak pernah tanya ke dia, apa yang dia alami selama 7 tahun itu. Nah, padahal disitulah sebenarnya Allah membentuk akan hatinya. Kelak-kelak semua itu adalah akibat saja dari apa yang dia alami selama 7 tahun. Nah, saya ceritakan sedikit akan apa yang pernah saya pribadi alami waktu pertama kali merintis akan gereja ini. Sebenarnya dengan dipaksa Tuhan, kita memulai JK Injil Kerajaan. Kalau nggak dipaksa, tidak berani saudara bergereja. Saya ini orangnya lari terus dari panggilan Tuhan untuk mulai gereja. Karena jadi gembala sidang itu, saya tahu mengerikannya luar biasa. Karena saya backgroundnya penginjil, saya kalau ketemu dengan gembala-gembala sidang yang ngundang saya di gerejanya, saya berkata, orang paling sengsara itu gembala sidang. Kenapa? Sudah nggak pernah kemana-mana, urusannya sama jemaat, bayangin ya, Minggu kebaktian, nanti hari Selasa persekutuan rumah tangga, Rebo kaum wanita, Kemis nanti kebaktian tengah minggu, Jumat kosong sehari lah ya, Sabtu kaum muda, Minggu kebaktian lagi. Isinya kebaktian tok ketemu orang yang sama. Nanti nyonyanya main nyanyi kor begini. Saya bayangin istri saya main paduan suara begini. Waduh, gak pantas saya berkata. Waduh, ke pendeta itu paling susah saya berkata. Nanti penginjil teko diunyak-unyak sama penginjil, pendeta mesti begitu. Terus tinggal bebek tinggal pergi, jemaatnya bingung, pendetanya yang ngurusi lagi, suruh besuk, suruh counseling. Waduh, saya bilang Tuhan, saya ini saudara kalau ada orang counseling paling males. Sampai sekarang masih. Jadi jangan sering-sering counseling sama saya. Saya nggak bisa suruh besuk orang tobat, saya berkata, cari alamatnya, apalagi Golden Land itu, waduh, repot. Saya tanya, Pak, selo mas itu mana? Bingung saya. Suruh gambar peta selo aja gak ngerti. Loh, saya ngomong apa adanya pada saudara. Belum kampung-kampung lain itu, wah kampung teguh, kampung tidak teguh, kampung apa. Waduh, saya berkata, aduh Tuhan kalau jadi pendeta, saya bilang tidak. Jadi saya ini puter-puter, lari terus saudara. Tapi memang dipaksa Tuhan. Nah, pada waktu itu pemerintah berkata begini ya, kita punya persekutuan minggu, dan Departemen Agama berkata ini bubarkan atau jadikan gereja. Jadi nggak ada pilihan lain, terpaksa jadi gereja, saudara. Jadi gereja, waduh sengsara betul. Seperti yang saya takutkan itu yang terjadi, ngeri sekali rupanya jadi gembala sidang. At least beberapa tahun pertama itu tahun-tahun yang ngeri sekali. Nah, bukan itu yang saya mau ceritakan, tapi satu kali kita buat kebaktian minggu pagi, karena yang sore nggak maju-maju saudara. Ya, 125, 115, 105 orang terus seperti itu. Lama-lama mikir begini, ini pikiran aja. Oh mungkin karena mereka senang pagi, ayo buat kebaktian minggu pagi.
Nggak taunya itu neraka tumpah kebaktian minggu pagi itu. Pada waktu kami mulai kebaktian itu, 25 orang datang. 25 orang termasuk saya, istri saya, beberapa song leader, singer, pemain musik, penerima tamu, jemaat kira-kira 10 orang. Sampai sekarang sebagian dari mereka masih setia datang, rupanya karena kasihan dengan Pak Agung, jemaatnya tidak ada. Ya itu ya nggak masalah saudara, 25 orang. Kita sewa di Wisma Gajah Mada. Tapi ini yang terjadi. Waktu itu jalan Gajah Mada kan satu arah. Jadi saya dari rumah di Permata Cempaka belakang ini, kalau mau kebaktian di Wisma Gajah Mada, saya mesti lewat Tamrin, ya, terus kemudian Seteran, lalu kemudian saya lewat Gajah Mada. 2 gereja harus saya lewati. Yang pertama GBT Alpha Omega, dan mereka itu kebaktiannya jelas lebih banyak dari kita. Tapi yang paling seru adalah begini, 2 rumah sebelum Wisma Gajah Mada itu Betani, tempatnya Bapak Ibu Sebaja. Nah mereka kebaktian lebih pagi, kalau nggak salah 6:30. Jadi kalau saya lewat itu sudah banyak orang di situ, mobil banyak sekali, sepeda motor banyak. Jadi Anda bayangin saya lewati Betani, terus 2 rumah dari itu masuk tempat kami, isinya orang Selawe di situ, saudara. Kalau Anda sekali 2 kali lihat pemandangan begitu, nggak masalah. Kalau tiap minggu lihat kayak begitu, saudara, nah itu ngerusak hati, saudara, benar-benar itu. Memang sudah rusak dasar ya saudara ya, bukan ngerusak, memperparah keadaan. Saudara bisa lihat ya, bagaimanapun hatimu mulai nggak enak, saudara. Yang kini payu ki kok rak payu, podo-podo warungan, saudara ya. Situ laku, sini kok nggak laku gitu. Saudara bisa bayangin, kasarnya begitu. Satu hari saudara, ini yang terjadi. Mereka buat KKR, bludak yang datang, tempat parkir tidak ada. Lalu inisiatif siapa nggak jelas, mungkin petugas parkir di tempat yang kami sewa mikir, wah ini income saudara, daripada markiri brompit berapa biji dan mobil berapa gelintir, dibuka pintunya, itu parkir dimasukkan di halaman gedung yang kami sewa. Jadi Anda bisa bayangkan, minggu pagi jam 7, setengah 7 saya datang gereja, penuh, tak pikir ledakan jiwa-jiwa, parkir penuh saudara. Saya lihat, saya masuk saudara, itu orang keluar dari mobil habis parkir bawa Alkitab. Nah ini pasti ke gereja kan saudara, ledakan jiwa-jiwa. Rupanya bukan ke belakang, keluar lagi saudara. Tak lihat kemana, ke Betani. Jadi parkirnya numpang di tempat yang kita sewa. Itu hati sudah rasanya nggak karu-karuan saudara. Mau ngamuk-ngamuk sama siapa, alasannya apa? Loh, teorinya kan tahu kan, kita tidak membangun kerajaan Allah, betul nggak? Dalam Yesus kita bersaudara, betul kan? Teorinya, nyatanya hatiku panas tuh. Saya ngomong apa adanya. Pulang dari gereja, saya berdoa, sadar saya, kok kayak gini hatiku ya? Ini saya ngerti, nggak boleh. Tapi fakta di sini, saya nggak bisa mungkiri, hati saya panas. Iri tidak saudara itu? Iri sebetulnya. Nah itu loh hati saudara. Saya bergumul dengan Tuhan saudara, berhari-hari. Sampai akhirnya bisa keluar dari hati saya, Tuhan, hatiku tidak benar di depan Tuhan. Gak usah diurus lah itu parkir siapa yang ngeributi. Tapi yang jelas itu hati saya gak benar. Kalau saya betul bangun kerajaan surga, lihat gereja lain diberkati, senang gak kita? Harusnya senang. Kok bisa serik? Kok bisa marah? Di mana letak ketidakberesannya? Di hati kita. Teorinya ngerti nggak saudara? Ngerti pendeta, ngerti teorinya. Hati belum tentu. Oke. Nah waktu saya bergumul saya bilang, Tuhan, aku salah. Dan saya bilang, Tuhan, aku berkati Betani, sebab itu dari Tuhan kemajuan mereka. Akhirnya Roh Kudus berkata begini, orang menerima nabi sebagai nabi, dia terima upah apa? Upah nabi. Dia bilang, kamu berkati gereja itu, pertumbuhannya kamu akui daripadaku, kamu terima berkati. Kalau saya tidak breakthrough hari itu saudara, dan tidak bisa berkata, luar biasa, itu dari Tuhan, tambahi berkatnya, gak untuk gedung saat ini gedini saudara. Ini kan berkatnya Betani sebenarnya, gedung gede-gede saudara. Loh ya, Anda terima nabi, sebagai nabi terima upah
Nah, ada orang diberkati, saudara serik, berkati orang itu nggak nempel ke saudara, mampir aja nggak bakal saudara. Tak beritahu. Jadi hidup bertetangga, berjemaat, MK dalam urusan apa? Jangan suka iri. Lihat orang diberkati, ikut senang saudara. Puji Tuhan, itu dari Tuhan. Tak terima kamu diberkati Tuhan. Nanti Anda terima berkati orang itu. Tahu-tahu Anda sugih podo bahkan lebih saudara. Nah sugih kok seneng, amin. Ini masalah hati saudara. Betul, saya beritahu. Jangan iri, karena itu makanya ya Alkitab berkata jagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Di situ tuh sumber kehidupan, awalnya itu dari situ sebenarnya. Bisa nggak menjagai hati kita di tengah-tengah semua keadaan? Saudara bisnis, Yufang misalnya, tonggone kapalnya akeh. Puji Tuhan, Tuhan tambahi berkati kapalnya tambah banyak. Nanti kapalnya tambah banyak. Tapi nek, wah, aku jelas itu kalau KKN itu begini. Mampet malahan berkati saudara. Amen. Nah ini yang Anda harus mengerti. Ini loh ilmu hati saya beritahu. Doktrin hati itu kayak begini. Saudara ketemu orang berhasil, terutama di dalam Tuhan, Anda lihat orang berhasil, jangan diiri saudara. Tempeli, berkati terus, syukuri, terima, cedai, gandeng. Nanti Anda ketularan. Tapi kalau hatimu mulai jahat, ya karena ini, ya karena itu, coba nggak begini, coba nggak begitu, teori nih, gitu. Nah kita ini cenderungnya apa? Selalu iri. Contoh begini, misalnya ya, Victor misalnya, dapat sepeda motor, kan beli sepeda motor. Kalau lihat Victor beli sepeda motor, lambu, wah puji Tuhan, kamu diberkati, baraki aku, itu mending saudara. Tapi kalau orang biasanya gini, mana brompetnya mana? Oh cete ngelotok sidik, lawang di belakang selebor ngelotok, kok saya ngerti saudara. Saya didelok tuh ngelotok cete itu loh. Bukan puji Tuhan kamu diberkati. Iya ki ngelotok. Itu kan hati Mary sebetulnya saudara. Ayo, bener gak? Jujur apa adane. Saya digulai itu sing cacate. Oh bane kok agak benjol sidik ya. Rasa mbok urusi bane. Anda punya brompet seperti dia enggak? Belum Pak, berkata no. Saudara ngerti hati kita ini. Makanya kita enggak diberkati itu gara-gara itu. Ini ilmu hebat saudara. Ilmu hati. Dalam urusan apapun. Anda lihat ada orang diberkati, jangan dicacat, jangan dicela. Tapi biasanya kalau manusia kan enggak begitu. Wah, sekolahnya pinter ya. Yo tapi kurang ajari, mesti kok selalu kok ada golekan itu sing gitu loh. Mesti loh golekan itu sing selalu cari sing eleke gitu. Dokter Lydia kok saiki laris ya. Nek ngobati wong ya mari ya. Ya tapi didoakan pernah mati siji pasiennya. Loh itu sing digoleki kok sing eleke, mesti kok begitu. Kalau Anda begitu dari dokter mati terus pasienmu saudara. Selalu sing digoleki sing begitunya. Kok nggak bisa lihat Tuhannya gitu loh. Terima nabi sebagai nabi. Anda terima apa? Upahnya nabi. Ngerti ya saudara ya? Selalu tuh orang tuh, waduh saya tuh nggak bisa ngerti. Tapi memang ini kenyataan loh. Saya harus perhatikan. Makanya jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena itu sumbernya di situ. Oke. Nah, sekarang saya berikan beberapa ayat lagi. Ini saya cerita lagi pengalaman aneh lagi yang saya temukan dalam minggu ini. Saya belajar sesuatu yang menarik sekali. Kisah Rasul pasal 8. Saudara pasti sudah pernah bacakan ayat ini, tapi saya mau ulang buat saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-8. Nah, lihat mulai ayat yang ke-18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus.
Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab, apa sebabnya? Hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi kalau hatimu tidak lurus, saudara, Anda boleh punya semua yang dari Tuhan tidak akan diberikan kepada saudara. Nah, ini saya belajar banyak dari ini. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jadi hati itu bisa tidak lurus, bengkok. Yang kedua bisa pahit, yang ketiga bisa terjerat dalam kejahatan. Padahal ini orang Kristen. Simon ini bertobat lewat penginjil namanya Filipus, lahir baru pasti, jaminan saudara. Tapi hati itu tetap lain. Saudara harus menjagai. Nah, saya ini ketemu orang, saudara. Saya nggak nyebut nama lah ya, ini nggak enak sekali. Sebetulnya saya nggak ingin cerita, saudara. Tapi karena saya belajar di depan mata saya itu kelihatan. Jadi saya berdoa, Tuhan boleh nggak aku ini ngajarkan ke jemaat ini? Dan Tuhan berkata sampaikan. Saya nggak perlu nyebut nama, tidak usah tanya siapa. Pokoknya ada yang tahu, ada yang tidak. Yang tidak tahu, puji Tuhan lebih baik buat saudara. Ini ada orang aneh. Menurut saya ini, kalau saya sebut Mister Sial, ya boleh juga saudara ya. Tapi kan nggak enak ya sebutan itu. Ini gini ceritanya saudara. Satu kali ada seorang bapak datang ngomong kepada saya begini. Kamu tahu nggak si A itu? Oh iya, saya kenal. Aneh ya, dia bilang. Saya ini 3 kali dalam hidup saya ini punya keinginan memberkati dia. Ya. Tapi lucu. Saya kasih dalam jumlah besar. Itu jutaan, saudara. Sudah tak amplopi. Tak lem amplopnya. Ya toh? Terus sudah tak bawa ini, dia berkata. Di tas saya sudah ada barangnya. Sudah ketemu dia, tinggal kurang setengah meter ini pindah, transfer saudara. Uang Tiao ini pindah. Waktu ketemu dia, keinginan itu hilang. Jadi, gak usah wis. Dan itu uang bukan saya bawa pulang loh, dia bilang. Nanti itu bisa tak kasihkan orang lain. Dan dia bilang bukan cuma sekali, 3 kali. Jadi saya sudah mau tak kasih loh gini. Rasanya kok enggak ya? Hilang tuh keinginan memberinya. Terus ya sudah, bawa pulang, dibagi ke orang lain lagi. Ada orang kedua ngomong yang sama tentang si A ini. Cedak sudah mau dikasih, enggak jadilah. Bawa pulang lagi, bagi ke orang lain lagi. Itu kan sial-sialnya orang kalau boleh kata sial, saudara. Nah, tak hitung mungkin bisa jutaan, belasan juta loh. Saya total tak hitung bisa minimal 6-7 kali itu. Berkat sudah nyaris batal. Kok bisa ya? Pada orang yang sama. Kalau saudara mau tahu. Dan orangnya tidak tahu sampai sekarang. Saya ngerti. Karena dua belah pihak ini ceritanya ke saya, dua-duanya. Tapi yang bersangkutan tidak tahu. Saya mau beritahu, Tuhan bilang jangan. Kamu nanti sambar petir keluar dari mulutnya jebier. Dianggap kamu ini menghina dia. Tapi itu fakta, saudara. Nah, saya ngerti kan 2 cerita itu. Nah, suatu hari saya ketemu orang ini lagi bincang-bincang dengan seseorang. Seseorang yang minta tolong dia sesuatu yang sebetulnya simple dan dia bisa tolong. Dari cara jawabnya itu, saya heran. Loh, pertolongan yang seketika dia bisa berikan. Dan itu untuk hal yang baik. Bukan minta uang, bukan minta apa. Barang simple aja. Diputer-puter dengan birokrasi yang tidak ada sebetulnya. Sampai akhirnya ini orang pulang itu dengar-dengar lemes. Terakhir mau pulang, ini orang ini ngomong gini, ya Pak, lain kali saya tak berkunjung lagi.
Untuk apa? Katanya gitu. Saya bisa bayangin. Itu orang ditolak kayak begitu. Sesuatu yang dia bisa tolong. Nah, waktu di depan mata saya terjadi peristiwa itu. Terus ingat saya 2 cerita ini tadi, saudara. Saya bilang, hatimu sama orang muter-muter gitu, Tuhan berkati ya muter-muter, orang tekan-tekan. Detik itu saya ngerti. Hatimu kayak ngono. Itu kok masih seperti 10 tahun lalu ini hatinya. Tuh saudara, ngerti? Jadi kalau hatimu tidak lurus dengan Tuhan, bulet terus gitu, tak jamin saudara. Tuhan ya melu sepur-sepuran gitu, ulo-ulonan gitu saudara. Main siksak, dia ikut siksak, dia lebih hebat siksaknya. Syut, tidak pernah tiba saudara. Ayo diajak terus siksak. Lah berkat disiksa kecer-kecer entek saudaraku, tekan wayai habis saudara. Nah itu yang terjadi. Coba tuh belajar doktrin hati ini saudara. Saudara yang biasa bisnis, dagang, saya beritahu. Bu jangan main begini. Cobalah lurus. Tidak bisa Pak. Ya sudah. Tuhan juga, ya aku yang tidak bisa lurus. Barang sederhana. Kalau ada yang harus dihadapi, hadapi. Jangan mulut. Ya, saudara, saya nggak tahu ya, Cak. Tapi ini saya jumpain misalnya, ada orang-orang yang kerjaannya jual beli mobil misalnya itu. Saya dari dulu kok rodok trauma. Kalau ada yang jual beli mobil, maafkan saya, saudara. Saya ketemu orang jual beli mobil ini, bukan bengkel ya Roni ya. Jual beli mobil, saudara. Pak Chandra bukan. Ini jual beli mobil, mesti itu kok isinya ngapusi, saudara. Motor nabrak dibilang tidak, motor apa nanti dipoles begitu ya. Ini bagus ngomongnya. Makanya kalau Anda itu kumpulannya makelar, saya berdoa tiap hari minta dibungkus dengan darah Yesus, saudara. Nanti tuh sini tiba ngapusi tok mesti. Saat pendetanya dihapusi sih sana perlu. Saya golek aneh mangsane orang Kristen, saudara, yang gampang dihapusi. Makanya tak pikir ya. Lihat orang-orang ini ya ketok diberkati tapi tidak bisa nyantel saudara. Ilmu hati itu Anda harus pegang. Heran ya. Orang itu berkat saya disiapin, diamplopi gitu. Ada yang bilang tuh saya kasih kata pengantar saudara. Orang tekan. Bahkan orang ingin memberi aja. Diambil keinginannya oleh Tuhan. Saya baru sadar, belajar, makin sadar. Orangnya tidak diberkati Tuhan, saudara. Gak bisa. Jadi kalau Anda mau lurus, Tuhan ini lurus. Anda mau muter-muter, Tuhan boleh. Jet coasteran, boleh. Iya, jajak main gitu sama Tuhan, boleh. Tuhan ya seneng, bocah guyonan terus. Iya, ayo, bulet-buletan. Akhirnya yang rugi siapa, saudara? Tuhan tidak rugi apa-apa. Jadi kalau kita ini belajar nipu, bohong, dusta, ya toh, tidak jujur, hatinya terus begitu. Saya berkata lama-lama yang rugi siapa? Anda rugi. Saudara yang merasa dalam hidupmu berkat Tuhan tidak pernah strict. Hari ini periksa hatimu, saudara. Selama ini hatimu seperti apa? Kalau semua kebohongan, semua kemunafikan, semua keculasan, semua kecurangan terus berlaku. Hidup hanya muter. Hatinya gak bisa lurus, gak bisa. Ada orang yang gini, tidak seneng kalau lihat orang lain bahagia. Itu. Marah kalau lihat ada orang lain itu punya terima grace, terima mercy dari Tuhan. Nah, tidak terima. Marah, cari sebalik akibat apapun untuk nahan itu. Nanti saudara waktunya promosi dari Tuhan datang, diganjel terus. Saudara. Lihat hidupmu bukan naik tapi tambah turun. Semuanya bisa berantakan. Jadi saya berdoa, ayo belajar masalah doktrin hati ini. Yang paling enak itu lurus-lurusan. Saya pernah sampaikan doa orang yang tulus itu loh. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amen, saudaraku. Nah, itu penting.
Dan masalah hati ini kalau tidak ditanggulangi, kita repot. Dan Allah serius loh soal ini. Lihat soal Raja Saul, saudara. Sebelum diurapi jadi raja, Alkitab berkata apa? Maka Allah mengubah hatinya menjadi apa? Lain. Sudah dirubah jadi lain, balik lagi dia hatinya. Tolak oleh Tuhan. Lalu ketika Tuhan cari Daud, diurapi jadi raja, Samuel kan keliru. Dipikir kakak-kakaknya ini. Tuhan berkata, manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi aku melihat apa? Hati. Saul dipilih, hatinya gak bener. Beres di hatinya, jadikan raja. Gak beres hatinya, jatuh. Tuhan cari pengganti. Dia cari yang hatinya beres di depan Tuhan. Anda mau diberkati, simple saudara. Hatimu lurus di depan Tuhan. Sudah itu aja. Nah, Anda mau main lurus dengan Tuhan, beres. Orang dunia berkata apa? Wah, kalau tidak ngidan orang keduman. Ya ngidan oh saudara. Nanti berkatnya ngidan juga. Malah moh. Diajak ece-eceran berkat, repot saudara. Jadi saya berkata ya, ini masalah simple. Kalau ada orang berkata, Pak, aku susah diberkati, hatimu rak beres mesti. Sudah, mesti tidak jujur, tidak murni, tidak tulus. Ubat-ubet bingung ngarepe dewi. Nah ini yang membuat berkat tidak bisa turun dalam hidup kita dengan cepat. Oke. Nah, ada contoh lagi yang saya ingin bacakan buat Anda, ini penting sekali. Coba buka sekarang dalam Mazmur 91. Mazmur 91, lihat ayat 14. Alkitab berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hebat tak? Kalau hatimu melekat saja ke Tuhan, saudara. Sudah, nggak usah yang lain-lain. Melekat hatimu ke Dia. Saudara menikmati banyak hal yang luar biasa dari Tuhan. Sekali lagi, saudara, semua itu masalah hati aja. Gampang sebenarnya. Ada orang yang sukanya nipu terus. Yang ditipu malah keluarganya sendiri, ya, temannya Victor itu. Nipu terus ya. Yang ditipu sih wong tuane dewi, saudara. Heran. Kebanggaan ini bisa nipu orang tua. Saya berkata ya, kalau terus seperti itu, kapan berkat akan dicurahkan? Mari belajar jujur, saudara. Dengan Tuhan Anda jujur, dengan yang lain Anda hidup lurus. Semakin kita cari jalan keluar terus untuk keruwetan hidupmu, semakin panjang jalannya. Semakin kau berani lurus apa adanya, saudara akan makin diberkati. Saya ingat satu orang bapak datang ke rumah saya beberapa waktu yang lalu. Dia nangis-nangis karena dikejar-kejar tukang tagih hutang. Bawa tukang pukul, saya mau dihantemi dia. Dan nangis-nangis ke rumah saya. Dia bilang, Pak, apa yang harus saya buat? Saya berkata begini, datangi orang yang kamu utang. Berikan dirimu, serahkan, berkata apa adanya. Dia bilang, Pak, saya pasti dihajar habis. Belum tentu. Kamu datang dengan ketulusan lebih baik daripada kamu cari selamat muter. Nggak ada gunanya. Dia turuti apa yang saya katakan, saudara. Karena saya tahu dari Tuhan itu. Ketika didatangi orangnya, dia berkata apa? Ya sudah, kalau kamu memang belum bisa, nanti kalau sudah bisa aja kamu bayar. Selesai. Tiba-tiba dia diberkati Tuhan dan dia bayar orang itu, dilunasi semua. Saya berkata, kamu makin lari terus. Kamu berkata, orang itu akan makin marah. Dan kamu akan dihabisi orang itu. Tapi kalau kamu mau lurus, luar biasa. Beres semuanya. Saya masih ingat teman saya. Dia hamba Tuhan, pinter sekali orangnya. Dan main politiknya pinter sekali. Tapi dia dengan saya tidak pernah main politik, saudara. Terakhir sebelum dia pergi dari kota Semarang, dia berkata begini, Pak, orang pinter itu jangan dilawan dengan kepinteran. Seneng dia. Contohnya saya, dia berkata, ada orang main politik sama saya, wah seneng saya.
tak ajak tanding ilmu. Dia berkata, saya hanya kalai sama orang tulus. Mau tak politiki apa, wong dibuka apa adanya semua. Ilmu saya nggak laku semua. Orang kepinteran kayak saya, dia berkata, kalai sama orang tulus. Tuh, lihat. Saudara boleh pinter kayak apa, kalai sama orang tulus. Mau diapain? Dia buka apa adanya. Dan Tuhan berkenan dengan doanya. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan politik-politikan ya. Dengan orang, dengan sesama, dengan anak Tuhan, dengan dunia, dengan Tuhan apalagi. Jangan politik-politikan. Bloko-blokonan, saudara. Tuhan melihat hati kok. Untuk apa? Kalau saudara bisa pegang ini saja, ini doktrin yang baik. Ini ilmu yang baik yang Daud turunkan kepada kita. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat Kisah Rasul pasal 4. Saya baca bukunya John Bevere satu kali tentang takut akan Allah. Apa takut akan Tuhan? Toh? Takut akan Tuhan. Siapa yang sudah baca bukunya Takut akan Tuhan? Di Rema masih ada? Masih ada. Perlu dibaca, saudara. Nah, saya belum baca semua, belum. Suatu hari, kapan ya? Kemarin. Seperti biasa, Tuhan berkata, itu buku diambil di tempat yang itu, saudara. Dan berkata, nah kalau saya disuruh baca itu ya, saya ngerti ada yang Tuhan mau ajarkan. Jadi saya nggak baca dari pertama. Saya gini, karena waktunya kan singkat sekali, jangan lama-lama. Nah nanti tuh cari yang Tuhan pas mau, saudara. Nah itu ada satu bagian yang dia ceritakan bagus sekali. Nah saya bacakan buat saudara, karena ini memberikan pengertian yang bukan hanya yang sederhana, tapi cukup dalam sekali. Dan ini penting untuk kehidupan kita. Coba buka Kisah Rasul pasal 4. Nanti Anda di rumah baca itu punya John Bevere ya. Lihat pada ayat yang ke-36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, John Bevere dalam bukunya menjelaskan bagus sekali. Siprus itu pulau yang kaya sekali, hasilnya banyak. Nah, kalau orang ini sampai punya ladang di sana, ini pasti ladangnya kaya dan value-nya, nilainya itu tinggi sekali. Nah, kita berkata dia jual ladangnya dengan value nilai yang tinggi itu, dan semua dia persembahkan di depan kaki rasul-rasul. Nah, Anda bisa bayangkan kalau ada orang kaya, dia jual semua miliknya, dia taruhkan di bawah kaki rasul-rasul. Yang menarik, orang ini kelak jadi rasul, saudara. See? Dia trust dengan rasul. Dan dia berkati, dia akui terima rasul sebagai rasul. Dia jadi rasul. Jangan lupa yang ngangkat Paulus orang ini, saudara. Oke? Nah, lalu yang menarik, pada pasal yang kelima ada peristiwa yaitu Ananias dan Safira. Anda tahu ceritanya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya beberapa translation kata pertama itu bukan ada seorang lain, tapi dikatakan tetapi ada orang lain. Nah, John Bevere mengatakan kata tetapi itu berarti berkaitan dengan peristiwa sebelumnya. Nah, dia menggambarkan bagus sekali. Dia berkata begini. Jadi ini si Barnabas ini memberikan semua yang dia punya. Nah, ingat, orang ini sebelum memberi pun dijuluki anak penghiburan. Rasul-rasulnya buat dia, ini anak penghiburan. Anak yang menguatkan. Dari hidupnya, itu memberikan penghiburan, kekuatan, dorongan kepada yang lain. Makanya oleh para rasul diganti namanya. Kamu Barnabas. Jadi, dari cara hidupnya saja sudah ketahuan, dia memberikan semua yang dia punya. Karena itu memang wataknya. Dan itu tingkatan rohnya nyampe. Dia berikan semua yang dia punya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau ada orang tiba-tiba di depan publik memberikan kekayaan begitu banyak, semua yang dia berikan, orang berkata, wah, luar biasa. Betul nggak, saudara? Nah, pujian dari orang itu kan semua orang tahu. Wah, ini Barnabas ini sugih tapi berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semua dia beri. Lalu Ananias dan Safira juga rupanya cukup mampu, orang kaya, saudara. Dia dengar begitu, dia ingin
ikut-ikutan. Oke. Boleh tidak ngikuti contoh yang baik? Boleh, saudara. Tapi rupanya yang dia ingini bukan level rohaninya, tapi pujian dari orang lain. Tapi sebetulnya hatinya nyampe tidak memberikan semua. Belum nyampe, saudara. Oke, tidak semua orang bisa punya quality seperti Barnabas. Dia punya banyak, dia jual semua, dia berikan semuanya. Nah, Ananias dan Safira kepingin pujian yang sama. Tapi hatinya, rohnya belum sampai ke levelnya Barnabas. Nah, apa yang mereka buat? Dimanipulasi, saudara. Bukannya dia berkata, ini sebagian aku beri. Tapi yang luar biasa, dia tipu Tuhan dengan berkata, ini semuanya. Saudara bisa ngerti itu gambarannya. Mati gak akhirnya? Nah, ini pelajaran penting buat kita. Dengar baik-baik, saudara. Saya belajar sesuatu menarik sekali. Kalau ada orang sudah sampai level tertentu, saudara akan lihat kemuliaan Tuhannya di level itu. Oke. Dan hidupnya semuanya itu di level itu. Saudara jangan lihat luarnya saja. Tapi coba dicek dalamnya sampai di mana. Jangan hanya ikuti luarnya supaya kelihatan sama dengan orang itu. Gak ada gunanya, saudara. Ada orang sampai di level tertentu, orang berkata, wah aku juga bisa kayak dia. Kalau engkau memang rohmu belum nyampe ke situ, dipaksakan, jadinya engkau memanipulasi. Dan itu yang banyak terjadi. Saya beri contoh begini. Beberapa tahun lalu Pak Yusak itu diajari Tuhan, doa begini, paksakanlah kehendakmu kepadaku. Oke, siapa yang pernah ikut doa begitu? Jujur aja, angkat tangan gitu. Paksakanlah, bagus. Anda lebih hebat dari saya. Terus terang saya baru 2 minggu lalu berani doa begitu. Sebab saya ngerti konsekuensinya, saudara. Saya kan kenal Tuhan dalam batasan tertentu, oke. Saya sembahyang itu tidak berani. Loh, saya jujur apa adanya. Saya ngomong Pak Yusak terus terang, Om, aku gak wani doa kayak kowe. Sebab saya berkata, saya belum nyampe ke situ. Memang itu doa ideal. Paksa aku Tuhan. Tapi saya bilang, loro dipaksa-paksa. Ya, lebih baik kita salaman rundingan aja lah, saya berkata. Baik-baiklah. Jangan paksa-paksa lah, rundingan baik-baik. Kita tawar-menawar lah. Kalau gagal ya oke lah saya ikut. Tapi kita rundingan aja lah baik-baik. Saya terus terang, saudara, jujur. Dengar begitu saya berkata, bagus itu doa. Tapi tidak berani saya. Lo kira rohani Pak? Ya terserah. Saya hanya mau tumbuh di level saya, saudara. Oke. Karena dulu pernah terjadi begini. Ada orang berkata, siapa yang ingin jadi nabi? Semua angkatkan. Mau jadi nabi. Saya bilang, oh orang ngerti bayar jadi nabi. Jadi semua karena keinginan kan teriak begitu. Nah waktu saya dengar begitu saya bilang, Tuhan, aku ngerti itu baik. Hambamu Yusak bu ajari, levelnya dia sak gitu, aku sak ini. Kalau aku ikut dia, mecedel saya, saudara. Jadi, apa yang saya buat? Kita nggak usah paksa-paksaan Tuhan ya, kita rundingan aja, saya berkata. Diskusi, rapat, saya berkata. Jujur saya berkata pada saudara. Apa adanya. Lalu, tapi kan orang tumbuh, saudara. Butuh waktu beberapa tahun terus terang. Untuk saya bisa tumbuh. Saya belajar sesuatu. Saya mulai belajar, oh Tuhan seperti ini. Oh ya, saya kenal dia. Saya nggak curiga dengan dia. Butuh waktu, saudara. Saya ngomong terus terang Pak Yusak. Saya nggak bisa doa itu. Baru tadi malam saya bilang, enggak tadi pagi saya bilang. Pertama kali dalam hidup saya bilang, baik Tuhan. Paksa sekarang. Ngerti saudara? Itu kayak orang disuntik. Siap, suntik, ya. Selesai. Orang, banyak orang suntik, terus suntik tenan, belum dawe, belum nyedak. Lah itu piye itu? Jaluk dewi.
Jangan munafik. Tuhan ngerti kok saudara. Ngerti. Saudara saya tekan. Karena itu saudara, saya berkata, saudara satu kali harus sampai ke doa itu. Sebab rupanya kalau tidak, kita nggak akan sampai kepada yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Nggak bisa. Dan ini yang saya mau katakan. Jangan hidup dari kemunafikan hati. Ini ilmu yang baik. Saya tahu beberapa orang berdoa begitu. Di beberapa tempat. Saya nggak tahu juga, di sini cukup banyak juga yang berdoa begitu. Puji Tuhan. Jangan dicabut, saudara. Lakoni. Bagus itu. Teret-teret. Kayak BB jalan 5 kilo. Ayo B. 5 kilo. Sepatunya jebol semua, orang apa ngetukok ke anyar, melaku 5 kilo. Nah, belum siap. Kalau saya nggak mau gitu. Tuhan aku masih 2 tahun nih misalnya. 5 kilo nak, jangan gendong Tuhan. 5 kilo boleh, tapi rundingannya rakwat gendong. Makanya enteng saudara. Anda harus kenal Tuhan. Jangan main otok-otokan kayak gitu. Ngerti saudara? Saya belajar banyak energi terbuang sia-sia karena kurang understanding dan kurang pengenalan akan Tuhan. Makanya kalau kita ngerti kenal Dia, ngerti firman, jujur dengan Tuhan, nggak apa-apa. Belum tekan bilang Tuhan, aku belum tekan. Bawa aku cara Nabi. Nanti sampai level tertentu Dia berkata, lihat ada pilihan lain. Kamu sudah ngerti, siap, bawa, paksa sama Dia. Yesus saudara, Yesus. Itu di Markus pasal 1 ya. Ketika Dia dibawa ke padang gurun, Alkitab berkata, and the Holy Spirit from within drove Him to the wilderness. Itu dipaksa. Nggak tahu? Itu pertama kali kata Roh Allah dorong Dia. Paksa. Kemana? Padang gurun. Hadapan setan. Itu umurnya sudah 30. 12 tahun sudah hikmatnya luar biasa. Dari kecil ditrain Roh Kudus. Sudah. Umur 30 tahun. Setekan. Dipaksa. Nanti baru yang lain-lain dia bisa ngomong. Hebat. Saya hanya mau saudara mengerti betul. Jujur lebih baik. Daripada sok hebat. Dilakoni Tuhan. Nangis kejer, kesel, nganjaluk, ngedigendong. Iblis berkata, ojo lo Tuhan, gue tidak pernah, gue harus konsekuen dong, jaluk diri lo, terus melaku 5 kilo, sekilo nangis, jaluk itu terus. Tiap hari pareman saudara, pijetan kerian, itu loh akibatnya. Wes Pak, saya tidak pernah mau doa begitu, ya nggak bisa saudara. Ujung-ujungnya harus ke situ sih. Nanti saudara buat cepat oleh Tuhan. Kalau enggak nutup. Tidak sampai seperti yang Tuhan inginkan. Dan itu bahaya sekali. Amen, saudara. Sudah ngerti? Yang sudah berdoa, puji Tuhan. Anda kan enak, kirat-kirat, nikmati. Makanya saya lebih santai kan, enak, tenang. Tenang, relax. Sebab saya belajar levelku aja. Tapi tidak malas, saudara. Nek malas berat. Lalu dibawa Tuhan. Wah, Anda menikmati Dia. Luar biasa. Oke? Ayat yang terakhir. Nyesel nggak doa gitu? Tidak, saudara ya. Nggak boleh dong doa kok nyesel lu bagaimana. Sekarang Amsal pasal yang ke-69. Oh, enggak ada ya. Mazmur maksud saya. Bagus sekali ini. Mazmur 69. Ayat yang ke-33. Kita akan baca sama-sama kan ayat ini, Mazmur 69 ayat yang ke-33. 2, 3. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Kalau Anda cari Tuhan, hatimu tetap hidup, saudara. Saudara sudah lemes dengan segala pergumulan, cari Tuhan.
Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Saudara akan menikmati dia, saudara akan belajar, dan saudara akan tahu bahwa semua itu sungguh-sungguh dari dia. Yang penting hari ini saya mau katakan, belajar doktrin yang baik. Ilmu yang baik, itu doktrin hati dan ilmu hati. Saya merasa bangga dengan doa Anda. Saya berkata, bagus saudara, bagus apa-apa. Belajar, dikebut saudara. Sampai nanti Anda bisa menikmati pemaksaan Tuhan atas kehidupan kita. Amen. Enak dipaksa Tuhan. Saya berdoa kita akan tumbuh, dan saudara dan saya mesti tumbuh dalam anugerahnya. Minggu ini Ibu Elizabeth akan memberkati kita ya. Anda tahu Bu Elizabeth. Dan tanggal 1 dan 2 ya, ada berarti Kamis depan ya. Kamis depan Pak Yusak akan di tengah-tengah kita ada kebaktian doa. Nah, minta diajari, dipaksa-paksa begitu saudara. Saudara belajar. Sebab benih yang bagus. Anda belajar kayak begitu. Nah, saya ini orangnya mau belajar. Pokoknya Tuhan setingkat yang Tuhan sudah bawa aja. Ya, saudara boleh, Pak saya mau ngebut Pak. Ya boleh, ya tadi doa kayak gitu tuh. 12 saudara. Oke, kalau begitu saudara akan bisa menikmati anugerah Tuhan. Ya, kalau Anda hatimu tidak beres, masih lurus, tidak lurus dan bengkok-bengkok, berat. Nah, banyak orang Kristen itu tidak nyadari akan akar permasalahannya. Kalau Anda tetap tidak nyadari bahwa semua sumbernya di hati, lama-lama saudara akan setuju dengan iklannya rokok Sampurna. Gambarnya monyet, susah jadi manusia katanya. Jangan saudara, tidak susah. Kita bukan keturunan monyet, kita anak-anak Tuhan. Amen. Ayo kita berdiri sama-sama. Haleluya. 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 Haleluya.